Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang kawasan Davao, Filipina pada Jumat pagi. Akibat peristiwa tersebut, 7 orang meninggal dunia. Inilah detik-detik gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang melanda Provinsi Davao, Filipina. Dari rekaman video amatir, guncangan gempa yang kuat dan dahsyat hingga menghancurkan plafon sebuah rumah sakit. Kepanikan juga terjadi saat pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di kota Davao City bergegas keluar dalam kegelapan setelah gempa bumi menyebabkan pemadaman listrik. Pecahan kaca berserakan di tanah sementara kerumunan orang-orang bergegas berkumpul di luar di halaman gedung. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengantisipasi adanya gempa susulan dipicu oleh pergerakan palung Filipina pada kedalaman 14 mil. Peristiwa ini memicu peringatan tsunami di Filipina dan Indonesia. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia karena terjebak di rumah-rumah yang rusak di kota Davao. Pemirsa, meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Sementara itu di tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar kendaraan warga Palestina. Meskipun perjanjian damai telah disepakati antara pejuang Hamas dan Zionis Israel, namun tentara penjajah terus menyerang kawasan Gaza, Palestina Jumat siang. Belum ada laporan terkait berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Sementara itu, militer Zionis mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan penjajah mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tidak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Sementara itu di tepi barat Palestina, pasukan penjajah meluluh lantakan sebuah rumah warga Palestina di kawasan Katna, Yerusalem. Di desa Deita Nablus tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar sejumlah mobil milik warga Palestina. Ya, hari yang dinanti masyarakat Palestina terutama Gaza akhirnya tiba. Ya, Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas, yakni gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi dari berbagai usia meneriakan dan melambaikan bendera turun ke jalan merayakan kabar bahagia ini. لن ننسى موقف المقاومة الإسلامية في لبنان أبدا ما حيينا ولا موقف الجمهورية الإسلامية ولا موقف إخواننا العمالقة في اليمن ولا موقف المقاومة العراقية. إنه يوم مجيد لنقول الجميع شكرا لكم نحن نحو فلسطين أقرب. شكرا لكم لقد ساعدتونا للانتهاء من
Selain pengungsi Palestina, relawan dan tim medis di pertahanan sipil kota Gaza pun bersujud dan bersyukur adanya kabar bahagia ini. سنتين الحمد لله سنتين في شمال غزة صابر مرابط تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة الحمد لله على Tak hanya di Gaza, ratusan warga Israel pro-Palestina juga merayakan kesepakatan gencatan senjata ini di lapangan Hostages di Tel Aviv. Semua pihak berharap semua pihak menghargai kesepakatan ini dan melaksanakan persyaratan perjanjian dan tidak menghindari ataupun menunda pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi kebakaran di Jalan Pegadaian Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Jessica Winoto. Ya, Jessica, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Apakah sudah ada bantuan untuk para pengungsi di sana? Ya, selamat pagi Cikal, Syafa, dan juga pemirsa. Untuk bantuan yang telah ditersalurkan memang sudah ada, yakni berupa makanan dan minuman. Tetapi memang untuk bantuan seperti selimut, obat-obatan, dan lain sebagainya ini masih belum tersalurkan kepada warga-warga terdampak atas kejadian kebakaran yang terjadi pada Jumat sore, yaitu kemarin di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Lalu Syafa, Cikal, dan juga pemirsa, saat ini memang saya sudah berada di lokasi kejadian, yang mana pemirsa dapat lihat bahwa ini belakang saya tanah seluas hampir 2000 meter ini sudah terbakar habis oleh atas kejadian kemarin. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi awalnya, kami sudah bersama dengan salah satu warga terdampak, yaitu Bapak Sukatni. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Turut berduka atas kejadian yang telah menimpa Bapak. Ya. Bapak boleh izin kita mau tanyakan kembali untuk terkait kronologi dari kejadian kebakaran kemarin ini gimana sih Pak awalnya? Jadi kejadian persisnya saya nggak tahu persis ya, karena saya juga baru datang, saya baru 15 menit di rumah. Baru saya mau sholat asar, tiba-tiba istri saya teriak-teriak nyariin saya suruh keluar, dikira ada orang berantem atau orang apa, ternyata itu di belakang kebakaran. Lalu saya langsung ke lokasi, ke tempat laundry kami kan gitu. Tapi laundry kami kan sama yang kebakaran itu kurang lebih 10 meter kan gitu. 10 meter. Akhirnya 10 meter itu karena api besar sekali ya, saya udah berbuat untuk menyelamatkan laundry kami. Tapi nggak menuntut juga karena api angin cepat sekali besar. Akhirnya kami ngajak saudara-saudara saya yang bantuin saya ajak turun karena sangat berbahaya sekali api itu. Akhirnya saya turun, barang yang di luar saya singkirkan. Akhirnya sebangsa motor, ada yang mengganggu itu saya singkir. Akhirnya saya pas balik lagi rumah udah habis, laundry habis gitu. Jadi sampai mau menyelamatkan barang-barang konsumen saya nggak bisa. Sampai habis, tinggal berapa, antara 20% yang ada itu dari barang kami. Baik Pak, berarti kan ini Bapak punya usaha cuci pakaian begitu ya. Ini apakah sudah ada proses untuk kasih tahu ke pelanggan atau gimana Pak? Sampai saat ini saya belum ngasih tahu. Cuman salah satu ada yang tahu, ini dah turun mendoakan saya aja supaya Pak Kapten kuat ya, kan dia bilang gitu. Dari salah satu agen yang ada kan gitu. Kalau customer sama sekali ada 2 kayaknya customer yang tanya ke saya, lainnya nggak ada gitu. Untuk bantuan harapan bantuan kepada Bapak dan juga warga-warga setempat apa aja sih Pak kira-kira yang paling dibutuhkan untuk saat ini Pak? Kalau saat ini
kami sendiri dari kawan-kawan saya udah ada yang bantu kayak pakaian sebangsa makanan gitu dari pemerintah kali ya. Itu makanan juga ada yang datang juga dari malam itu. Alhamdulillah makan nggak sampai tersisa, kasarnya begitu ya. Tapi kalau untuk obat-obatan saya belum tahu sampai saat ini kan gini, karena saya juga ngungsi semalam mengungsi tempatnya kakak saya kan gitu yang terdekat ini gitu. Kalau untuk bantuan sekarang mau bantu mungkin yang seperti ini keadaan yang saya yang saya hadapin tuh pikiran saya di ngurusin barang orang yang situ. Gimana cara saya, alangkah baiknya yang terbaik buat customer saya. Ya mudah-mudahan customer lebih tahu dengan keadaan kami kan gitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak. Iya. Dan semoga bisa lekas pulih. Amin. Oke, baik. Ya baik, Cikal Syafa dan juga pemirsa bahwa memang selain menghilangkan tempat tinggal warga setempat ini, bahwa informasinya di kawasan ini pun banyak sekali warga-warga yang memiliki usaha seperti tadi usaha cuci pakaian, lalu juga ada usaha makanan dan lain sebagainya. Lalu Cikal Syafa dan juga pemirsa, kita akan lanjut untuk memperlihatkan kondisi terkini bahwa di pagi hari ini sudah ada banyak sekali warga-warga yang kembali ke lokasi kejadian. Seperti dapat dilihat di belakang saya ini sudah ada warga-warga yang melihat kondisi bahwa untuk melihat apakah masih ada barang yang dapat diselamatkan atau tidak. Lalu ada pun juga kami melihat masih ada satu titik asap yang hingga pagi ini masih ada, sehingga warga pun masih berusaha untuk memadamkannya bila mana ada api sehingga tidak terjadinya kobaran api yang baru. Lalu Cikal Syafa dan juga pemirsa bahwa ini di belakang saya sudah banyak sekali barang-barang bekas yang terbakar. Ini nampaknya barang-barang sisa dari kemungkinan besar ini usaha dari warga setempat. Lalu Syafa, jika ini di belakang saya juga pun ada yang sangat terlihat jelas bahwa ini merupakan gerobak, yang mana ini sepertinya gerobak bakso yang telah terbakar habis juga, bahwa dapat melihat dari baskomnya, lalu pancinya maksud saya, lalu dari gerobak ini sudah, walaupun masih terlihat bentuknya gerobak, tapi ini sudah tidak dapat difungsikan kembali. Sehingga memang untuk warga setempat ini pun masih mengharapkan bantuan dari pemerintah dan juga yang lainnya untuk terkait selimut, obat-obatan, baju, dan lain sebagainya. Sementara itu, Cikal Syafa. Iya, terima kasih Jessica Winoto langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali.